Oke, halo Risk People. Jadi Risk People ini panggilan khusus Mbak untuk orang-orang yang hidupnya penuh risiko. Risk People gitu ya. Nah, kita bakal membahas satu hal yang menjadi concern semua orang. Cuman seringkali mereka jenuh dan enggan untuk membicarakan mengenai solusi. Nah, di waktu ini kita sudah ditemani dengan orang yang tepat. Jadi mari kita sambut bersama, ada Mbak Sekar Mirah Satriani. Mbak Sekar ini selaku Kepala Unit Pengolahan Sampah Desa Panggung Harjo. Oke, mungkin di sini kita pengen banyak bercerita sih Mbak mengenai manajemen risiko dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat. Oh ya Mbak, kalau nggak salah kemarin baru dapat penghargaan ya? Alhamdulillah sih. Okay. Kalau dikatakan tamu itu mungkin Panggung Harjo itu selalu dapat penghargaan. Oh, iya, agak sombong gitu ya. Emang biasanya kalau udah tinggi itu emang merendahnya agak sulit sih Mbak. Tapi nggak apa-apa. Kemarin 2019 ya, alhamdulillah Panggung Harjo dapat penghargaan dari ASEAN Rural Development and Poverty Poverty Eradication Award 2019 di Myanmar kemarin ya. Oke, congratulations Mbak. Oke, terima kasih. Nah, sampaikan nanti sama desanya. Oke, siap. Nah, mungkin di lain waktu bisa hadir di sini mungkin ya Mbak, teman bersamai. Tapi tentunya pencapaian itu kan bukan tanpa perjuangan gitu ya Mbak. Prosesnya panjang. Panjang ya. Iya. Kalau dilihat dari kayak kita tanya lah dengan sosial media, kok hidupmu tuh enak-enak saja gitu ya, karena susahnya itu untuk kita sendiri gitu. Jadi kan kalau di Panggung Harjo dilihatnya itu untuk kesuksesan itu mungkin dilihat 8 tahun ataupun 6 tahun kayak gitu kan, prosesnya juga tidak memungkiri hasilnya juga seperti itu, karena prosesnya juga panjang. Tapi kebetulan kalau untuk berbicara tentang Panggung Harjo itu mesti tidak lain tidak bukan tuh yang paling hebat itu adalah inisiatornya atau Pak Wahyudi selaku kepala desanya gitu. Hormat lah ya kita ya sama Pak Wahyudi ya pokoknya. Oke, berarti memang itu kalau nggak salah mulai dari 2013 ya Mbak? 2012 kalau untuk jadi lurahnya 2012. Kebetulan 2012 beliau jadi kepala desa, terus 2013 itu kan inisiatornya BUMDes, dan 2014 itu mendapat penghargaan desa terbaik nasional. Gitu. Terbaik tuh ya? Iya, nah dari situ itu udah muncul kemana-mana tuh untuk nama Panggung Harjo gitu. Jadi aroma-aroma pemenangnya udah tercium ya, mana ada ya. Tapi menarik sih Mbak, kalau bicara mengenai Panggung Harjo ya, kemarin juga di penghargaan itu menjadi satu CSO BUMDes satu-satunya gitu ya, yang dalam penghargaan itu diberikan. Tadi Mbak juga sudah sedikit refleksi mengenai perjalanan mulai dari ini dirintis gitu kan. Nah cuman aku penasaran sih Mbak, kalau bicara mengenai capaian yang sekarang udah wow gitu ya. Nah sebenarnya gimana sih dulu ya awal merintis itu ya, keresahan teman-teman, pemikiran awalnya itu seperti apa? Kalau untuk keresahan teman-teman tuh lebih ke kayak masyarakat pada umumnya. Jadi desa Panggung Harjo yang dikenal sekarang itu jauh berbeda dengan dulu. Sebelum 2012 itu ya lebih ke flat, santai gitu kan, dari pemerintah desanya, dari warganya gitu kan. Terus sama seperti desa yang lain, hari ini ada warga yang laporan hari ini nggak bisa makan, hari ini nggak bisa bayar sekolah. Ternyata dilihat dari permasalahan tersebut, kita ngelihat lebih kompleks di area Panggung Harjo itu sebenarnya apa sih gitu. Terus dari 75 desa yang di Kabupaten Bantul, kebetulan Panggung Harjo itu kan desa paling utara ya, jadi mepet kota Yogyakarta. Terus untuk habitnya ataupun kebiasaannya itu hampir ke kota-kotaan gitu. Terus kalau dilihat dari desa yang lain dengan Kabupaten Bantul yang dimana itu letaknya dekat dengan tempat wisata. Nah, Panggung Harjo sendiri nggak ada tempat wisata sama sekali. Jadi yang ada itu bukan bentang alamnya, tapi melainkan bentang hidupnya. Jadi yang utamanya adalah SDM-nya gitu. SDM ya. Nah, dari akar di situ kita ngelihat berarti yang paling banyak SDM-nya. Terus di desa itu ada 14 dusun.
Jadi satu desa Pangungharjo memiliki 14 dusun, untuk jiwanya itu 28.000 jiwa. Banyak Itu juga yang tuh. tinggal ber-KTP Pangungharjo saja. Belum lagi di luar Pangungharjo seperti domisili ataupun mahasiswa ataupun pesantren, itu mungkin kalau dihitung kurang lebihnya di angka 51.000. Wah. Jadi padat, benar-benar padat. Nah, dari permasalahan itu kita gali apa saja potensinya dari SDM itu kita bentuk. Ternyata untuk semakin mendalam itu warganya itu juga hampir sama permasalahannya. Mereka itu kurang, pendidikannya juga kurang, pengalaman bekerja juga kurang, terus benar-benar digaris mungkin bisa dikatakan kaum marginal, kaum yang emang di bawah rata-rata, atau bisa dikatakan juga kaum rentan gitu. Nah, itu yang harus diangkat. Nah, itu prosesnya dari situ. Oh, jadi di kepala teman-teman waktu awal, wah kita udah nggak ada cagar budaya, udah nggak ada potensi wisata, tapi ada suatu hal yang ternyata bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Iya. Dan kalau untuk berbicara dengan lebih ke SDM, ternyata kalau dieksplor budayanya cukup banyak. Hampir 500, kurang lebih 500 lah budaya yang ada di Pangungharjo, dari wayang, tari, ataupun kayak mungkin dalam artian mujadahan, aku lupa istilahnya. Nah, kayak gitu tuh hampir banyak. Iya, gitu. Jadi explore. Wah, menarik tuh. Kita biasanya bicara mengenai desa-desa yang berdaya, desa-desa maju itu dia punya background yang cukup memenuhi untuk itu. Nah, tapi Pangungharjo punya keunikan tersendiri. Dia memanfaatkan hal yang jarang sekali menghadirkan ekonomi. Itu adalah sampah, ya Mbak. Iya. Nah, perjalanan sampah untuk menghadirkan uang itu kan satu hal yang setiap orang mikir pun nggak berani, Mbak. Gitu kan, sampah suatu hal yang bau, buat masalah, tapi ini bisa menghasilkan uang. Nah, gimana sih untuk awal itu membangun pemikiran sadar mengenai sampah ini profit gitu ya? Itu seperti apa, Mbak? Nah, sebetulnya juga karena banyaknya manusia yang tinggal di situ, yang tinggal di Pangungharjo, terus dengan permasalahan lahan, kayak lahan tuh hampir tidak ada. Otomatis dari segi ekonomi itu kan juga bukan bidangnya bukan pertanian, tapi lebih ke sektor jasa maupun lebih ke industri, bekerja di pabrik ataupun buka pertokoan seperti itu. Nah, di situ kita melihat ternyata sampah yang dihasilkan masyarakat Pangungharjo itu tidak ada tempat yang untuk menampungnya. Kalau dulu mungkin kalau di kampung ya, itu kan ada namanya jugangan. Oh, jugangan. Nah, tahu jugangan nggak? Tempat jugangan? Tempat biasanya digali untuk sampah. Nah, kalau di kampung itu kan lahannya itu masih luas. Kalau di daerah mungkin pesisir ataupun di daerah Imogiri atau gunung gitu kan masih banyak tanah luas. Nah, itu bisa digali untuk kayak TPS, tiap rumah itu mesti ada. Tapi beda lagi kalau di Pangungharjo yang keadaannya cukup padat. Nah, itu sampah itu berserakan kemana-mana. Kalau dari Jalan Parangtritis, dari arah Ring Road itu tuh hampir setiap jalan itu tempat pembuangan sampah liar gitu. Dan untuk yang sejarahnya kenapa Kupas itu bisa berdiri di situ, atau Kupas itu adalah kelompok usaha pengelolaan sampah. Kelompok usaha pengelolaan sampah. Nah, itu kenapa berdiri di situ, karena dulu adalah sejarahnya itu di situ, letak di situ adalah tempat pembuangan sampah liar gitu. Nah, kalaupun gimana caranya kita langsung merubah mindset, itulah hal yang mustahil gitu. Karena di samping itu kan yang membuang sampah itu kadang bukan orang sembarangan, kadang bisa orang berseragam ataupun anak-anak sekolah. Jadi kayak kita tuh mau sekolah ataupun mau kerja itu tinggal gitu, gitu kan. Terus sekalian ya buang sampah. Jadi penting sampahku tuh pergi dari rumah gitu. Karena permasalahan kan yang banyak gencar itu kan sampah itu adalah permasalahan pribadi yang nanti keluar menjadi permasalahan publik. Nah, seperti itu. Terus akhirnya kita berbicara gimana caranya sampah itu harus tersentral di situ. Akhirnya kita membentuk namanya itu adalah Kupas itu tadi, tapi kalau di bawahnya langsung oleh pemerintah desa ataupun
tangan kanannya desa secara langsung tuh nggak bisa. Jadi kita harus bentuk lembaga yang emang menaungi usaha tersebut, yaitu BUMDes atau kalau sekarang lebih ke BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan gitu. Okay. Tapi emang bicara mengenai sampah ini ngeri-ngeri sedap sih Mbak. Kalau dari temuan BPS terakhir itu per Februari tanggal 1 kemarin itu hampir 18,3 juta per tahun ya Indonesia memproduksi suatu sampah. Jadi ada segitu banyaknya gitu kan, memang menjadi suatu permasalahan. Tadi backgroundnya sudah disampaikan jelas sama Mbak Sekar. Tapi gimana sih Mbak, kan itu satu risiko juga ya untuk memulai berani membicarakan sampah itu bisa diolah dengan produktif. Nah, penolakan masyarakat tuh seperti apa Mbak? Kalau untuk penolakan, setiap kita melakukan program ataupun hal yang baik itu kan nggak langsung serta mulus tuh langsung oke gitu. Mesti ada pro dan kontra juga. Hampir 10 tahun kita tuh 2013 sampai sekarang tuh sudah 10 tahun lebih sih. Jadi tetap ada penolakan, mesti ada. Kalau dilihat dari masyarakat gitu kan, sampahnya kok nggak dikelola, sampahnya kok bau, terus lalatnya banyak, terus habis itu mencemari lingkungan, terus dipandang di dusun kami, kebetulan dusunnya ada di sawit tuh tidak indah gitu. Tapi berbicara lagi dengan impact-nya, kalau tidak adanya Kupas di situ, berbeda lagi mungkin kita 2013 tidak membangun Kupas di situ, mesti untuk sekarang tuh sampah udah numpuk di Panggung-Harjo tanpa kita sadari. Pertama kali itu 5 tahun pertama karena kita tujuannya adalah sampah agar tersentral, tidak di jalanan, jadi kita buangnya di situ. Terus kita kumpulkan setiap warga, setiap per dukuhan, per RW gitu, terus nanti per RT gitu untuk sosialisasi mengenai perubahan perilaku, bahwa sampah itu harus dikelola di masyarakat. Terus adanya UU kan itu yang tahun 2013 menangani bahwa kalau sampah itu tetap harus dikelola oleh masyarakat sendiri, terutama lingkungan rumah tangga gitu. Tapi kan orang untuk berubah itu kan susah gitu. Akhirnya ya sudah, kita datangin untuk yang biasanya membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Kita punya anggota nasabah Kupas ataupun pelanggan Kupas itu dulu di awal hanya 100, 200. Nah itu pembangunannya itu kan dari dana investasi desa. Nah, karena emang BUMDes kan awalnya, terus digelontorkan untuk BUMDes itu untuk membangun hanggar kecil saja plus membelikan kendaraan untuk muter gitu. Tapi sebelum itu kita ngumpulin juga PSM atau penarik sampah swasta yang ada di lingkungan Panggung-Harjo. Jadi kita tujuannya itu ya baik sampahnya terkelola, tapi kita tidak mematikan untuk usahanya yang PSM tadi. Jadi digandeng terus tempatnya Bapak si A, pelangganmu mana saja. Terus si B, pelangganmu mana saja. Itu kan ada 9 orang yang PSM swasta waktu itu. Terus jadi kita tidak mematikan mereka, tapi kita mengambil pelanggan di luar mereka gitu. Terus terutama yang masih membuang sampah ataupun bingung mau buang sampahnya di mana gitu. Nah, selama awalnya itu kan cuman kita punya 2 karyawan saja, yang penarik sampah plus pengelola sampah. Awalnya itu cuma 2 ya, Mbak. Dan Pak Lurah itu 2 tahun itu pernah menjadi transporter ataupun penarik sampah. Seorang lurah itu ya Mbak, sudah jabat tiap harinya ngangkut sampah. Tuh, berarti dari ada perjuangan. Jam 8 sampai jam 4 kan untuk jam kerjanya. Tapi beliau itu berangkat lebih pagi hanya untuk ikut membantu menarik sampah. Dan itu lebih ke tujuannya adalah dia hanya pengen menyapa warganya, apa kabar hari ini, seperti itu. Berarti itu menurut saya salah satu risiko yang berat ketika awal ya Mbak. Dia harus mau nelosor gitu istilahnya ke rakyat-rakyatnya, ke masyarakat akar rumput untuk justru meyakini bahwa ini adalah program yang akan menghasilkan satu keadaan yang lebih sejahtera. Karena emang pemimpin itu kan setiap program yang dia punya kebijakan itu kan juga harus ikut bertanggung jawab terhadap program yang dikeluarkan. Terus nanti kalau emang belum ada
kayak pekerjanya, karena kita belum mampu untuk membayar pekerjanya, jadi oke, kita dulu yang jadi penarik sampah atau pemilah sampah seperti itu. Oke, itu baru kita bicara mengenai aspek sosial ya, mengenai risiko. Nah, kalau bicara aspek kesehatan nih Mbak, risiko kesehatan itu kan salah satu hal yang cukup perlu dipertimbangkan gitu ya. Karena sampah, polusi pembauan, kumpul juga binatang gitu kan. Nah itu kan ada satu proses yang destruktif ya dalam segi kesehatan. Nah seperti apa risiko itu, potensinya seperti apa Mbak? Kalau untuk dari segi kesehatan, mungkin untuk karyawan itu kan juga kita batasin ya, dan emang ada landasan juga untuk SOP dalam bekerja. Kita harus menggunakan masker, menggunakan sepatu boot, terus habis itu kadang helm. Tapi kalau berbicara dengan kita kebijakan seperti itu, yang kita ajak di situ tuh benar-benar karyawan yang di bawahnya rata-rata, yang pemberdayaan. Jadi mereka ya kalau ketat-ketat banget, terus mereka malah aku nggak mau kerja kayak gitu. Kalau nggak mau kerja juga nanti akan menyusahkan tetangganya, menyusahkan orang tuanya, bahkan menyusahkan di pemerintah desa gitu. Jadi kita tarik ulur seperti itu. Tapi kalau untuk kesehatan biasanya sih setiap bulan itu dari pemerintah desa juga ada program kerjasama dengan puskesmas tempat. Itu biasanya ada untuk kayak kita report kesehatan setiap bulan itu loh. Jadi itu karyawan itu juga termasuk aspek asuransi yang dimiliki oleh karyawan yang kerja di Kupas gitu. Jadi memang sudah ada jaminan ya sebenarnya kesehatan ya. Jadi memang sudah dipertimbangkan itu sebagai salah satu risiko. Karena emang kayak kita kerjasama di bagian bangunan itu kan juga resikonya juga tinggi sekali gitu. Terus ada juga yang untuk sampah kan lebih ke kesehatan. Terus nanti untuk makanannya juga gimana caranya tetangga itu untuk menghindari itu kan lalat dan sebagainya itu harus dijaga kan untuk pengolahan sampahnya. Apalagi untuk yang tempatnya Kupas itu kan dekat dengan pemukiman gitu. Gimana caranya untuk sampah itu harus terkelola hari itu juga. Yang menyebabkan adanya lalat, terus adanya binatang-binatang yang biasanya ada di sampah, itu adalah sampah organik. Kalau untuk sampah plastik ataupun sampah yang anorganik ataupun yang bahkan bernilai jual itu nggak bau, ditumpuk kapanpun nggak bau gitu. Tapi yang menimbulkan kayak kesehatan kayak air lindi, terus nanti lalat hijau, terus bau, itu mesti sampah organik. Organik gitu. Itu justru ya Mbak. Oke. Menarik sih Mbak tadi bicara mengenai kesehatan gitu ya. Tapi mungkin salah satu aspek yang mungkin juga menjadi perhatian adalah untuk teknis atau operasional gitu ya. Tentunya di sana ada juga risiko berkaitan kapasitas SDM gitu ya. Terutama untuk operasional mesin, kemudian juga butuh pemeliharaan, maintenance. Nah itu bagaimana sih untuk memastikan bahwa risiko-risiko itu teratasi sepenuhnya? Kalau untuk risiko, karena kita kan ada 39 karyawan, ada 9 itu yang manajemen. Terus 30 itu adalah karyawan teknis. Nah, untuk yang manajemen itu kan ada bagian namanya kepala operasional. Kepala operasional itu kan harus bertanggung jawab terhadap sebelum mereka bekerja atau mereka jam operasional tuh dia harus mempersiapkan semuanya dari peralatan, terus nanti kebutuhan habis pakai kayak mungkin lebih ke sarung tangan, terus nanti ada juga listrik ataupun bahan bakar itu harus sudah dipastikan semua, dan dia harus lebih bertanggung jawab terhadap lapangannya itu. Terus untuk alat kita mesti cek tiap hari mana yang rusak, mana yang harus perlu maintenance, terus mana yang emang harus beli kayak gitu-gitu sudah dipastikan sehari ataupun itu sudah ada daftarnya. Iya. Ya kan kalau truknya udah nyampe sampahnya tunggu dulu Mas, masih besok nih mesinnya siap. Kan agak susah gitu ya. Iya, biasanya ada koordinasinya di situ. Menarik. Tapi tadi Mbak sudah nyinggung juga di awal terkait kolaborasi gitu ya. Justru potensi-potensi risiko penolakan itu justru menggandeng masyarakat gitu ya dalam gerakan ini. Nah, itu mungkin dalam segi risiko kan ada kita istilah risk sharing gitu ya. Berbagi potensi risiko.
Itu sejauh mana sih Mbak dari Panggung Harjo membagi resiko dalam hal ini, berkolaborasi kemarin juga kalau nggak salah dengan Pasti Angkut, dengan Pegadaian atau dari entitas lainnya, itu seperti apa kolaborasi itu Mbak? Nah, untuk tujuan BUMDes ini kan lebih ke berbicara ada tujuan 5 infrastruktur yang harus dibangun. Pertama, infrastruktur sosial. Itu sosial itu karena untuk yang bagian teknis, kebetulan kan unit usahanya tidak Kupas saja. Ada Kampung Mataraman, ada Pasar Desa, terus ada juga yang Tamanu Oil. Nah, untuk manajemen sih minimal SMK ataupun strata sarjana gitu kan. Tapi kalau untuk yang bagian teknis itu boleh siapa aja yang bekerja. Kita tidak pernah menuntut bahwa kamu tuh harus lulusan mana sih, pengalaman mana sih, nggak pernah. Yang jelas itu kalian masih mau bekerja atau tidak. Nah, itu fungsi yang untuk infrastruktur sosial itu lebih ke ada regulasi itu kan lebih ke aspek gimana caranya kita mengeluarkan program itu harus didasari dengan kayak dukungan dari masyarakat setempat. Gitu. Kalau dibangun di situ nggak apa-apa, tapi nanti untuk teman-teman yang di sini yang belum punya pekerjaan kita gabungkan di situ. Terus ada juga fungsi insentif di situ dalam infrastruktur sosial itu tadi. Terus ada juga yang emang regulasi insentif. Terus aku tuh lupa yang satu itu harus berdampak pokoknya yang lebih ke sosial gitu. Terus kalau untuk terus ada ekonomi. Nah, ekonomi dibangun infrastruktur ekonomi itu biasanya lebih ke pendapatan. Nah, pendapatan pertama itu sudah lebih ke sosial, mereka bekerja mesti mendapatkan income. Terus nanti dalam pemilahan sampah gimana caranya itu yang dinilai sampah itu bukan lagi sampah. Jadi merubah mindset bahwa kalau sampah itu adalah masih yang semuanya masih tercampur. Tapi kalau sudah terpisah-pisah itu adalah semuanya bahan baku. Nah, termasuk sampah yang bernilai jual ternyata bisa diuangkan. Gimana caranya? Dengan digandeng sama namanya CSR Pegadaian, yang dimana itu adalah ada program memilah sampah menabung emas. Jadi mereka dengan sudah pemilahan itu adalah mereka akan menabung sedikit uangnya untuk jaminan hari tua gitu. Padahal untuk kita ngelihat dari dilihat dari pendapatan ataupun pengalaman, aku nggak punya pekerja, aku aja untuk makan hari ini aja susah kayak gitu. Gimana caranya kalau saya tuh bermimpi bahwa saya harus punya tabungan, itu kan hal yang mustahil. Bisa kalau kalian mau memilah sampah, waktunya hanya seminggu paling 2 jam lah untuk memilah sampahmu, ataupun yang tidak mau, kadang kan ada maksudnya yang lebih ke menengah ke atas, aku memberikan sampahmu lebih ke kaleng ataupun PET gitu, nggak apa-apa, itu bisa ditabungkan di bank sampah, terus nanti bank sampah itu dijual ke Kupas. Nah, seperti itu. Jadi memang ada sistem yang membuat orang tuh merasa memiliki ya Mbak. Wah, itu menarik sih Mbak. Jadi, terus ada juga yang teknologi dalam pengembangan Kupas itu serta-merta kan tetap kita melibatkan nggak cuma SDM tapi juga teknologi yang harus gimana caranya merubah sampah ini lebih ke kayak minyak jelantah itu kan jadi bisa biodiesel seperti itu kan harus menggunakan teknologi. Nah, berbicara dengan teknologi, ternyata kan selama 9 tahun di Kupas itu ternyata ada problem yang berhubungan dengan konsumen. Lebih ke kayak sampahku kok banyak sih, aku bayarnya kok mahal sih kayak gitu itu loh. Jadi kan biar lebih ke transparan, kita gandeng namanya mitranya Pasti Angkut. Nah, itu lebih ke sistem penjemputan sampah yang lebih transparan. Terus habis itu sama aplikasi juga, jadi kan bayarnya juga enak gitu loh. Mau biasanya kalau sekarang kan lebih ke m-banking, terus GoPay seperti itu. Pembayaran. Dan itu juga mungkin modernitas sarana juga lebih memudahkan gitu ya Mbak. Gitu. Terus ada juga infrastruktur pendidikan, jadi lebih ke gimana caranya kita
adanya tamu yang datang ke BUMDes itu untuk edukasi, ternyata belajar sampah itu nggak mudah, perlu perjalanan juga cukup panjang, dan kalau sampahnya sudah keluar dari rumah itu masalah itu nggak akan selesai karena kita mengirim sampahnya ke transporter ataupun penarik sampah itu kan nggak selesai karena mereka juga hanya ditumpuk saja di wilayah di situ, jadi ya nggak selesai. Jadi sampah yang biar selesai itu ya harus diolah sebagaimana mestinya. Kalaupun tidak bisa mengolah sampah, ya kamu jangan menghasilkan sampah, gimana caranya? Nah, seperti itu. Kuncinya hanya milah. Tapi menarik sih Mbak. Tadi kita berangkat dari analisis potensi, kemudian pengolahan risiko. Bahkan ternyata memitigasi risiko itu bukan hanya meminimalisir dampaknya gitu, Mbak. Tapi justru menghadirkan kemanfaatan-kemanfaatan lain ya. Iya. Yang itu dirasakan oleh masyarakat. Iya. Itu menurut saya suatu titik yang berdampak sangat luas gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi BUMDes ini kan dia masuk ruang yang namanya sociopreneur gitu. Jadi nggak hanya profit oriented, tapi dia juga solving problem gitu ya. Nah, amanah itu sebenarnya menjadi satu hal yang secara risiko itu double nih. Kita nggak hanya mikir, oh ini untung apa rugi, tapi kita juga mikir masalahnya selesai apa enggak nih. Nah, gimana sih itu menjadi pertimbangan di internal dalam memikirkan potensi BUMDes ini, dia harus mampu juga menyelesaikan masalah. Seperti apa Mbak? 5 tahun di awal pembentukan Kupas itu kan sampah hanya ditumpuk saja, hampir skemanya hampir sama kayak yang di TPA. Itu kan yang penting karena emang tujuannya sampah hanya tersentral saja, ya kan. Tapi ternyata sampah yang kita tumpuk 5 tahun itu tanpa dikelola itu ternyata ya sama aja. Itu menimbulkan masalah baru bahkan lebih besar gitu. Terus akhirnya kita juga harus biasanya untuk solusinya menggandeng beberapa mitra yang emang paham terhadap, pertama kita harus fokus di pemilahan mana nih ada sampah yang bernilai jual. Nah ini kita sendirikan, berarti kuncinya kan emang harus dipilah apa saja. Terus habis itu sampah yang tidak bernilai jual itu kayak low value, jadi plastik-plastik ataupun pembalut. Nah kayak gitu tuh itu diapakan? Ternyata ada teknologi juga yang emang merubah sampah low value menjadi bahan baku paving, batako. Itu ternyata kan juga harus kita belajar lagi, gandeng mitra lagi, seperti itu. Terus ada juga yang organik, sampah yang biasanya membuat bau ataupun kayak lingkungan tercemar itu kan sebenarnya ada organik. Tapi mesti setiap sesuatu yang kita bikin ataupun kita ciptakan mesti ada manfaatnya. Nah itu yang kita harus cari. Nah untuk ternyata sampah organik itu ada banyak manfaatnya kan. Kalau kita fokus di organik itu ternyata ada sampah olahan dapur yang biasanya kalau ibu-ibu kita masak sisanya itu ataupun makan tidak habis. Nah itu kita apakan. Nah ternyata kalau itu bisa untuk jadi budidaya pakan maggot ataupun lalat. Nah, padahal kalau lalat itu dikonsumsi oleh yang peternak ikan, ayam, ternyata proteinnya lebih tinggi loh. Nah, itu kan juga kita gandeng juga sama mitra gitu. Terus untuk sampah yang kayak kita menyapu halaman, daun-daun gitu, itu tuh fokusnya di mana? Oh ternyata bisa dikomposkan. Nah itu kita prosesnya dikomposkan, kita akan jual kayak gitu. Jadi prosesnya cukup panjang. Jadi ada siklus penyelesaian masalah. Iya, gitu dan itu emang solusinya. Cuman kalau setiap masalah itu harus cepat, itu kan juga butuh proses. Kita butuh proses, butuh waktu untuk mencari mitra, mencari teknologi ataupun pengetahuan yang lain seperti itu. Tapi yang jelas tetap ada solusinya. Selalu ada solusinya. Alhamdulillah. Wah, saya mendapat banyak insight juga Mbak mengenai itu. Ternyata ini bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya buat kita gandengan tangan justru gitu ya. Karena kalau masalah ini selesai ya semua orang bahagia gitu kan. Nah, cuman mungkin ini sih Mbak, barangkali nggak setiap orang berpikir demikian gitu ya. Tapi keberadaan BUMDes dari Panggung Harjo menurut saya menjadi satu percontohan yang setiap orang harus belajar dari situ. Nah, di tengah mungkin anak muda hari ini dengan gampangnya dia buang sampah gitu sih. Nah, kalau dari Mbak nih, di hadapan kita mungkin ada ribuan atau jutaan anak muda gitu kan.
apa sih yang sebenarnya pengen Mbak sampaikan ke mereka mengenai masa depan sampah? Nah, kalau untuk berbicara sampah sebenarnya adalah yang di mindset kita adalah bau itu tadi ya, bau tidak ada nilainya. Ternyata saya juga hidup di Panggung Harjo. 10 tahun ada Kupas nih kan sangat membantu. Dan tapi kita kebetulan saya itu lebih konsennya di 2 tahun terakhir gitu. Bahwa kita harus ngerucut sampah itu sebenarnya apa sih gitu. Ternyata sampah yang menjadi masalah itu adalah permasalahan yang kita bikin sendiri. Makanya kalau emang tidak ada solusi ataupun dari kita untuk berkontribusi, jangan menghasilkan sampah. Dan jika memang tetap harus masih menghasilkan sampah, kalian harus tahu cara milah sampah. Udah itu aja. Itu ya harusnya ya. Jadi kalau sekarang masih belum bisa nih memitigasi berisiko itu ya, ayo kita berhenti menyampah. Gitu ya. Menarik sih Mbak itu. Nanti saya coba pikirkan juga. Mungkin saya sendiri juga belum bisa ini kan. Tapi thanks banget Mbak Sekar buat itu. Ini barangkali gambaran yang sekiranya perlu kita jalani lebih jauh lagi ya mengenai masa depan sampah gitu kan. Karena ya secara alamiah ya kita nggak bisa berhenti memproduksi itu, tapi yang bisa dilakukan adalah memitigasi gitu kan. Memitigasi dan mengurangi. Mengurangi ya. Ada ungkapan kalau di risk management itu sederhana Mbak, take a risk or lose the change. Jadi ketika kita tidak mengambil risiko itu, ya kesempatannya akan hilang. Dan Panggung Harjo dengan risiko yang dengan sulit di awal, dia mau taken itu, dan akhirnya sekarang kita bisa melihat dia on the top. Itu sebenarnya adalah manusia yang pengen diurus oleh negara. Gimana caranya? Kalau ada teman-teman yang emang tidak diurus oleh negara, dia ini kasihan gitu kan. Jadi kan ODGJ digandeng, makanya lebih ke fokus di BUMDes itu adalah fokus di pemberdayaan. Karena kalau bukan kita yang menaungi mereka, siapa lagi? Untuk kayak industri-industri yang besar tuh mesti yang dilihat adalah pengalaman mana, pendidikan mana. Enggak yang kayak aku tuh KTP aja nggak punya Pak Lurah kayak gitu. Terus saya aja nggak bisa makan, saya sekolah, anak saya juga pengen sekolah tapi nggak ada uang kayak gitu. Itu harusnya adalah urusan negara. Tapi karena persyaratan itu Mbak, bukan hanya sampah organik, sampah anorganik ya banyak, sampah masyarakat juga banyak. Organik juga gitu. Kan? Nah itu jadi satu pertimbangan juga sih Mbak. Ini kok lancar kita ngomongnya. Tapi menarik sih Mbak yang tadi. Maksudnya Pak Lurah gitu ya. Dia menjadikan program pengolahan sampah ini bukan hanya sekedar tadi ya dari cerita Mbak ya, tapi ada satu moral value gitu ya. Ada satu social mission gitu kan. Yang dia sebenarnya bukan hanya aspek ekonomi sih. Yang menurut saya itu dominan, tapi juga aspek untuk menggandeng orang-orang yang rentan, orang-orang yang tersisihkan gitu ya. Nah, dia justru menjadikan ini sebagai salah satu momen solidaritas gitu kan. Itu luar biasa sih. Nah, kalau usaha itu fokusnya di pemberdayaan sebenarnya mustahil. Karena usaha kan biasanya lebih ke profit oriented kan. Tapi kalau kita enggak. Jadi emang ya fokusnya pemberdayaan untuk membangun masyarakat itu lebih berdaya. Lebih berdaya dan lebih mandiri. Dan dia lebih kepercaya dengan dirinya sendiri. Kalau Pak Ahmad tuh bilang, Pak Ahmad tuh yang salah satu karyawan Kupas yang kebetulan dia adalah mantan preman Alas Roban. Gimana tuh? Baru punya KTP itu tahun ini ya Mbak Irkiran ya. Dulu itu 7 tahun di Kupas tuh dia nggak punya KTP sama sekali. Karena kan hidupnya dulu di dinsos, di jalanan gitu. Aku tuh nggak memikirkan untuk rumahku mana Mbak gitu. Yang setiap langkah aku jalan kemana itu yang aku anggap itu adalah rumahku gitu. Jadi dia nggak beranggapan kayak kita harus punya rumah, harus punya sekolah tinggi kayak gitu. Dia bisa hidup hari ini itu sudah bersyukur. Jadi gitu. Panggung Harjo sudah menjadi rumah bagi dia. Dan KTP-nya juga sekarang Panggung Harjo. Iya. Yang mau soalnya. Ayo, pesan anak muda apa Kir? Oke, sebagai kita semua anak muda,
mulai hari ini kan kita sudah tahu nih ternyata masalah sampah itu sangat krusial ya. Masalah TPA Piungan di Jogja sendiri juga udah overload. Jadi mulai sekarang sebisa mungkin kita mengurangi sampah. Misal kita mau jajan minuman, kita bawa tumbler, kita mau pesan makanan take away atau bungkus, kita membawa kotak makan sendiri ya Mbak ya, karena selain memilah sampah, kuncinya juga kita harus mengurangi sampah. Siap. Betul Ibu? Betul. Terima kasih banyak Siap. Mbak Sekar untuk waktunya. Salam hangat untuk Bapak Siap. dan juga masyarakat Panggung Harjo. Siap. Semoga semangatnya nggak pernah letih gitu ya Mbak ya. Insya Allah. Ya, ini barangkali podcast kita sederhana, mungkin hanya tentang bercerita hari ini dengan bercerita. Jadi semoga itu bisa sedikit menjadi gambaran ya Mbak Siap. ya, untuk motivasi ke teman-teman semua. Mungkin di akhir kita bisa say goodbye Mbak untuk Siap. Risk People sekalian. Oke, terima kasih.